Kita mendesain galur betina atau induk yang memiliki produktivitas telur yang tinggi, tapi memiliki karakter yang tidak terlalu kecil dari segi fisik. Kenapa? Akan mempermudah nanti dari proses pertumbuhan anaknya. Oke, ini galur tipikal galur jantan itu harus memiliki postur yang bagus. Tuh kan ada darah petarungnya. Ya, di sini ini ada darah Mas Malay ayam apa Malayoid. Ayam nenek moyangnya Indiogigante ayam Brasil. Nah, ini hasil persilangannya seperti ini. Ini bulunya dia itu tipis. Dia bulunya lebih tipis nih. Ayam-ayam kayak gini bulunya lebih tipis. Ini karakternya, karakter ototnya itu kuat-kuat, seratnya itu bagus-bagus. Maka ketika ini diletakkan menjadi galur jantan yang akan membuahi galur betina di sebelah sana lagi, maka DOC atau bibit pedagingnya nanti masuk dalam karakter ayam kampung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat peternak muda, subbreakernya Mas Wong semuanya. Hari ini kita buat video lagi di markas 2 di belakang rumah. Nah, itu Mas Dandi sedang packing pesanan telur kawan-kawan ya. Sementara telurnya sedikit kita infokan sebelum masuk ke video. Yang kita buka hanya Garuda ya. Garuda masih banyak karena koloni Garuda ini banyak. Kawan-kawan, saya mau membahas lebih detail lagi karena sampai hari ini sebelum saya buat video masih banyak yang menanyakan ayamnya jenis apa. Kalau saya mau untuk jual telur yang mana Dwi Guna kah atau inikah ya, masih banyak yang bertanya ya. Saya mohon video ini disimak baik-baik bahwasanya peternak muda mengembangkan ayam hasil litbangnya pribadi. Penelitian dan pengembangan pribadi. Digarisbawahi pribadi, baik pendanaan semuanya pribadi. Ya, ini ayam hasil crossbreeding antara ayam lokal Indonesia dengan ayam non lokal. Ya, kalau tanya rasa daging ada sendiri. Rasa daging ada sendiri nanti jenisnya dan beda, bukan ini. Oke, bukan ini. Jadi di video sebelumnya Anda lihat ayam semok-semok, ayam bulat-bulat, ya, ayam besar-besar. Ini basicnya bukan untuk dipotong atau diambil dagingnya, bukan ya, bukan diambil dagingnya ini nggak diambil dagingnya, ini diambil telurnya, oke. Nah, yang dimaksud galur betina, galur jantan pun masih banyak yang menanyakan, masih banyak yang telepon. Daripada telepon satu persatu, maka akan saya bahas lebih detail lagi. Ya, sudah mulai gondrong nih kandangnya. Oke, begini kan kawan, sebelah sini ini adalah galur betina. Galur betina yang dimaksud adalah diambil yang jenis betina. Jadi ini kalau diregenerasi, kalau ini di breeding, ini diambil kelamin betinanya saja. Kenapa? Karena yang kita cari di sini hanya telurnya. Ingat, yang kita cari hanya telurnya. Kita mendesain galur betina atau induk yang memiliki produktivitas telur yang tinggi, tapi memiliki karakter yang tidak terlalu kecil dari segi fisik. Kenapa? Akan mempermudah nanti dari proses pertumbuhan anaknya. Oke, ini galur betina diambil telurnya. Ya, jelas, clear, namanya galur betina berarti hanya dipergunakan galur betinanya untuk memproduksi anak ayam atau DOC. Untuk kita tetaskan. Jantannya kemana Mas Yoga? Jantannya bisa untuk regenerasi, bisa untuk persilangan ayam-ayam lokal. Karena ini ayam ini genetiknya full tipe petelur, baik lokal maupun non lokal, tapi kebanyakan non lokalnya. Karena mohon maaf kan kawan, dalam catatan ilmiahnya
literasi manapun memang ayam lokal endemi Indonesia itu produksi telurnya itu tidak terlalu banyak. Maka dari itu, karena produksi telurnya tidak terlalu banyak, harus ada sebuah proses, yaitu crossbreed ataupun dengan cara-cara yang lain. Contoh simpel kenapa ada ayam layer di Indonesia, karena ayam Indonesia yang murni itu tidak ada yang memproduksi telur sebanyak layer. Namanya kebutuhan atau demand-nya besar, maka supply-nya juga harus besar. Maka ketika berbicara supply, maka produksinya juga harus besar. Oke, ini galur betina, clear ya. Nah, sekarang kita geser ke kandang yang sebelah sini. Ini sudah saya petakan khusus. Nah, yang sini, yang di sini ini galur jantan, diambil jagonya. Karakternya seperti ini. Nanti hasil silangannya ada. Nanti di kandang baru kita bahas lebih detail lagi. Kita bahas di video selanjutnya. Nah, ini membuat galur jantan. Tipikal galur jantan itu harus memiliki postur yang bagus. Tuh kan ada darah petarungnya. Ya, di sini ini ada darah Mas Malay. Ayam apa? Malayoid. Ayam nenek moyangnya Indigogate, ayam Brazil. Nah, ini hasil persilangannya seperti ini. Ini bulunya dia itu tipis. Dia bulunya lebih tipis nih. Ayam-ayam kayak gini bulunya lebih tipis. Ini karakter ototnya itu kuat-kuat, seratnya itu bagus-bagus. Maka ketika ini diletakkan menjadi galur jantan yang akan membuahi galur betina di sebelah sana lagi, maka DOC atau bibit pedagingnya nanti masuk dalam karakter ayam kampung. Jadi tidak ada dwiguna di sini. Kalau ini Anda jadikan ayam dwiguna nggak bisa. Produksinya dia akan rendah, produksi telurnya akan sedikit. Padahal dalam kunci breeding itu pertama adalah produktivitas, fertilitas, daya tetas. Mas, itu produksinya tinggi, Mas. Oke, betul. Pertumbuhannya lumayan, oke. Nah, tapi karakter sebagian daerah ayam-ayam galur betina, kalau mau disebut menjadi ayam dwiguna itu tidak fleksibel. Maka saya dari dulu tidak pernah menyarankan bahwasanya ayam-ayam dwiguna. Ayam dwiguna akan terjebak dengan fenomena harga pakan yang tinggi, akan nanggung. Nah, sekarang ini yang nyari se-Indonesia Raya nih, antrian telurnya ini 2 bulanan ini. Karena sudah mulai paham, kawan-kawan sekarang sudah mulai mengikuti beberapa yang kita sampaikan, bahwasannya kalau kawan-kawan ini memaksa ayam ini didesain sebagai ayam-ayam yang dwiguna atau mau melihara ayam yang dwiguna, ya akan capek kawan-kawan. Pertumbuhannya nggak kejar. Mas, pertumbuhannya berapa? Lalu contoh DOC pedagingnya yang dicetak mitra-mitra peternak muda, itulah contoh-contohnya dan sudah tersebar di beberapa daerah, terkhusus di Sumatera, tapi ya di Bengkulu, Riau, Palembang, Blitar, Jambi itu sudah beberapa tersebar. Dan itu FCR-nya rendah. FCR-nya maksimal 2,3, pertumbuhannya 55 sampai 60 hari itu sudah panen. Ini kan sangat membantu peternak. Dan ketika DOC pedagingnya itu apakah bisa dikembangkan lagi? Ya nggak ada ceritanya. Namanya penggabungan antara galur jantan dan galur betina, yang mana tipe jantan bukan tipe petelur, tipe betina khusus tipe petelur. Kalau sudah di crossbreeding, jangan lagi Anda berbicara mau dijadikan indukan. Jangan. Ngapain, orang sudah dipisah tapi mau balik lagi ke dwiguna ya. Kalau sudah hasil DOC pedaging antara jantan sengkuni dengan betina Garuda atau Golden Permut, Black Permut dan segala macamnya, Anda mau kembangkan lagi, ya ini namanya sebuah kemunduran. Udah capek-capek dipisah tapi mau digabung lagi. Ya, tapi lalu bagaimana, Mas? Ya ini harus diregenerasi dalam prosesnya. Galur jantan regenerasi, galur betina regenerasi, ya kan kawan ya. Nah, ini adalah contoh litbangnya yang tersebar galak juga gue karo aku asem, yang tersebar di seluruh Indonesia Raya. Gitu. Kalau ini ayam Jerman kan kawan ya. Nah, ada lagi, Mas, saya mau ambil saya mau ambil telurnya sebagai saya jual menjadi telur ayam konsumsi. Beda lagi. Walaupun pada dasarnya telur-telur ini bisa dilarikan menjadi telur konsumsi,
Tapi menurut saya adalah sebuah bonus. Kenapa? Kalau ini dilarikan menjadi telur konsumsi, maka untung peternak akan sedikit. Loh kok gitu Mas Yoga? Begini, kita akan berbicara tentang FCR atau konsumsi hariannya mereka. Ayam-ayam galur betina hasil silangan kami dengan postur seperti ini membutuhkan pakan 120 gram per ekor per hari. Maksudnya per ekor per hari, kalau Anda mau kasih 120 gram berarti 60 pagi, 60 sore atau 50 pagi, 70 sore. Itu kalau diambil telurnya, untung nggak sih Mas Yoga? Untung produksi telurnya tinggi, tapi tidak terlalu tinggi secara nominal. Apalagi yang di daerahnya telurnya hanya dinominalkan 2000. Ada lagi tersendiri, ini juga hasil silangan dan yang lain juga sudah berkembang. Kalau di sini hanya untuk display, saya serahkan ke mitra-mitra karena di sini kandang terbatas. Ini namanya adalah Elhoren. Elhoren ini singkatan kawan-kawan. Ini memiliki materi dasar Elba. Ya, saya silangkan lagi dengan ayam Legon Italia. Warna telurnya sabar, nanti kita bahas ayamnya dulu. Karena telurnya udah ditarik Mas Dandi. Yaudah ya, makan aja ya. Nah, makan lanjutkan. Nah, oke. Ini ayam itu kecil, ya. Paling bobot betinanya itu 1,5 sampai 1,8. Tapi kayaknya nggak ada, maksimal 1,5 ke bawah. Saya belum nimbang. Jantan nggak tahu ada 2 kilo atau enggak. Kecil. Kok Mas Yoga seneng? Memang harus seperti itu. Kenapa? Dia memiliki kebutuhan pakan hanya 80 gram per ekor per hari. Tapi produktivitasnya akan mencapai kalau hoki. Ya kalau hoki, coba komen. Tapi kebanyakan biasanya orang-orang Facebook yang sudah punya Elhoren itu bisa nelurnya 90-an% up. Nelurnya luar biasa kencang. Hampir tiap hari dia nelur. Hampir tiap hari ini ayam nelur. Nah, ayam yang seperti ini, ya, ayam yang seperti ini kalau dibandingkan dengan Garuda seperti itu yang memiliki daya konsumsi pakan 100, kebutuhan konsumsi pakan 120 gram per ekor per hari. Dengan 80 gram per ekor per hari dan produktivitas telurnya sama, ketika dijual telur konsumsi menguntungkan mana saya tanya? Jelas menguntungkan yang memiliki konsumsi daya pakan yang rendah, selisih 40 gram. Ayo, 40 gram itu sudah kalikan per ekornya, kalikan per harinya, maka harus detail. Makanya dalam mendesain ayam kawan-kawan, dalam mendesain ayam kita harus memikirkan apa sih nanti output ayamnya untuk apa. Hanya diambil telurnya kah? Kalau hanya diambil telurnya ngapain kita mikirin ayam itu berpostur besar seperti ini, ya harus standar telurnya sekian. Kalau ini tugas peruntukannya beda. Kalau ini harus besar, menurunkan genetiknya. Kalau ini telurnya minimal harus 50 gram karena akan ditetaskan menjadi bibit. Kalau ini layaknya telur-telur konsumsi 40-an gram sudah masuk. Adakah contoh barangnya? Oh ya pasti ada. Inilah contoh-contoh barang. Ini Elhoren tadi. Sing Elhoren. Oh, Elhoren. Nah, inilah telur-telur ayam Elhoren kita. Masih masuk dalam segi telur ayam kampung konsumsi. Ya. Beda dengan yang sing Garuda belakang ya. Beda dengan ini. Udah besar-besar lagi nih. Udah beda lagi, ya. Kalau ini telur-telur remaja-remaja Garuda yang belum layak untuk ditetaskan karena tidak mencapai bobot 50 gram. Terstandar lagi. Dalam breeding pun kita akan membahas telur, ada lagi standarnya beda yang saya sebutkan tadi. Kalau kami memiliki standar minimal 50 gram masuk mesin tetas, di bawah itu tidak kita tetaskan. Mas, tinggi sekali. Loh, kenapa kita tidak yakin? Karena kita yakin dengan ayam hasil silangan kita. Kalau semakin besar telur, maka kemungkinan kuning telurnya atau berkembangnya janin atau embrio di dalam kuning telur maka akan semakin bagus dan semakin besar. Tapi tidak juga menjadi sebuah jaminan ketika telur besar maka DOC-nya akan bertumbuh cepat besar. Apa sih Mas? Kalau Anda tahu ayam white leghorn, ya, ayam leghorn tapi yang versi warnanya putih itu memiliki telur yang besar, DOC-nya lahir juga akan besar, tapi dia tidak akan memiliki pertumbuhan yang cepat. Kenapa? Karena
ya genetik ayamnya adalah tipikal kecil seperti ini. Maka kalau sudah ayamnya besar, telurnya besar, maka DOC yang dihasilkan akan besar dan cepat besar pula. Oke, jadi tugasnya beda-beda kan kawan ya. Ayo kita peternak rumahan, peternak mandiri, mari membedakan tugas ayam masing-masing supaya terkelompok, supaya terstruktur, outputnya jelas. Kalau galur jantan outputnya apa? Semen atau spermanya atau benihnya. Nah, kalau ini kita butuh telurnya yang banyak, telurnya yang besar, galur betinanya ya. Nah, kalau ini untuk telur konsumsi kita hanya butuh outputnya sebuah telur yang sudah masuk karakter telur kampung dari segi besarnya telur. Kalau telur kampung besar-besar seperti ayam ras kan tidak masuk juga. Jadi inilah ayamnya, tugasnya beda-beda. Gitu dulu, semoga video ini sudah cukup menjelaskan untuk kawan-kawan supaya tidak berulang-ulang dan mohon maaf sekali lagi ini tidak bermaksud sebagai untuk ajang promosi dan segala macamnya ya, karena kawan-kawan juga sekedar info, ini juga sudah ada antriannya. Kalaupun kawan-kawan ini mengambil pencerahannya, mau dipraktekkan, mau cari jenis ayam bagus, berarti masuk apa yang saya sampaikan. Tidak harus toh ngambil dari produk-produk peternak muda ya. Oke, gitu dulu. Terima kasih, sukses selalu. Salam istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.